Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, mari terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih telah membangunkan kami di pagi ini dan setia memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Berikan kepada kami hikmat dan pengertian akan firman Tuhan untuk boleh kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di Injil Yohanes 13 ayat 15. Demikian bunyinya. Sebab aku telah memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini mengajak kita melakukan apa yang telah diteladankan Yesus terhadap murid-muridnya. Ini wajib kita lakukan, tidak bisa ditawar-tawar. Sebelum Yesus diserahkan, kita dapat menggambarkan bagaimana kepedihan hati Yesus ketika salah seorang dari muridnya sedang merencanakan sesuatu yang jahat terhadap guru dan Tuhannya. Meskipun Yesus tahu akan semuanya, tetapi Yesus tetap mengasihi mereka dengan membasuh kaki mereka dan memberikan tubuh dan darahnya. Kedua tindakan ini adalah wujud nyata kehendak Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Demikian juga halnya dengan kita. Yesus meminta agar kita pun melakukan hal yang sama. Ayat renungan kita pagi ini menegaskan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Yesus memanggil kita untuk menjadi satu tubuh dan satu roh yang dipersatukan oleh kasih Allah. Yesus dengan nyata melakukan pengajarannya tentang kasih kepada murid-muridnya dengan bertindak layaknya seorang hamba yang membasuh kaki mereka satu persatu yang dimaknai sebagai pembersihan. Pada saat itu juga Yesus menegaskan agar murid-muridnya tidak meninggikan diri, tetapi mau merendahkan hati dan melayani sesama dengan tulus dan sungguh-sungguh. Pribadi Yesus tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Seberapapun terhormatnya seseorang atau seberapa hebatnya pun dia, sungguh tidak sebanding dengan kebesaran dan keagungan Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Namun Yesus tetap rendah hati dan rela melayani manusia. Bahkan Ia memberikan satu teladan yang luar biasa, rela membasuh kaki para muridnya, padahal Dia adalah Tuhan dan Guru Agung. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati dan saling mengasihi atau melayani? Karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita. Umumnya kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi sering gagal dalam menjadi teladan yang sebenarnya. Lalu siapakah kita ini? Kita hanyalah orang yang tak berarti. Dapatkah kita belajar dari teladan Yesus? Mau melayani keluarga, kerabat, teman, atau orang lain dengan kerendahan hati dan tanpa pamrih. Ketika melihat ada saudara kita yang lapar, sudikah kita mengulurkan tangan dan memberinya makan? Sewaktu melihat saudara kita tertimpa musibah, relakah kita menolongnya? Itulah yang dinamakan kasih, yaitu melihat kebutuhan orang lain sebagai kewajiban diri sendiri.
Sesungguhnya pelayanan itu sangatlah sederhana. Tetapi dalam prakteknya, pelayanan juga tidak semudah yang diucapkan. Banyak orang melayani tapi enggan menanggalkan keakuannya. Mau melayani tapi sulit melepaskan kehormatan atau kedudukannya. Melayani berarti rela menjadi hamba. Itulah pelayanan yang dilakukan Yesus. Firman-Nya berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26 dan 27. Maukah kita? Bukankah banyak orang mau melayani dengan harapan makin dikenal orang dan dihormati? Berbahagialah kita yang sudah diri kita menjadi suatu teladan bagi suami, istri, anak, cucu, orang tua, mertua, menantu, dan semua orang. Supaya mereka juga berbuat sama seperti keteladanan yang telah diperbuat oleh Yesus kepada kita untuk kemuliaan namanya. Karena Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sudah terlebih dahulu melimpahkan kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Berbahagialah kita yang dengan setulus hati dan segenap jiwa percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Guru dan Tuhan, melayani para murid-Nya. Maka kita pun wajib saling melayani di antara kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Berbahagialah kita dengan setia, lebih setia dan sangat setia mencontoh dan melakukan segala perkataan dan perbuatan Yesus, agar kita dapat berlaku sama seperti Dia di dunia ini, supaya kita dapat hidup sama seperti Kristus Yesus Tuhan kita dari kekal sampai Maranatha. Karena Dia akan datang mendengar, melawat, menjawab, memberkati, dan mengabulkan doa-doa kita yang berkenan kepadanya pada waktunya. Mari kita memiliki hati seperti Yesus, rela melayani jiwa-jiwa dengan motivasi tulus dan benar. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang sudah mengajarkan kami untuk terus kami hidup meneladani Kristus, sehingga kasih Tuhan boleh berkuasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.